Buka yang belakang. Buka yang belakang. Open. Teknologi ya. Teknologi ya. Ya, balik lagi di Oprak-Oprek dan kita masih sama Mas Romario. Bro, sehat bro? Sehat. Ya, kemarin kita udah ngobrol-ngobrol ya. Dan hari ini kita akan cobain. Oke? Yuk, ikutan gua. Ikut Bay. Kita apa nih? Apa yang harus gua tahu tentang mobil ini? Dari luar, sebelum kita mulai masuk. Mungkin gini mas, yang paling baik kita tanya itu gimana cara buka pintunya. Bener, gua sih lumayan tengsin mau nanya nih. Ini bagaimana nih ya kan? Gua mau buka bagaimana gitu. Ya soalnya kan dia kan nggak ada handle yang kebuka ya dia ya. Iya. Ini gimana nih? Kalau gua nebak juga bingung nih. Coba tebak dulu mas, gimana cara bukanya mas? Gitu kali ya. Ini kan mobil masa depan banget ya. Sat gitu kali nggak sih? Gimana sih? Nah, nih ya mas, sebenarnya ini gampang. Orang kan pada bingung soalnya dia kan nggak ada handle-nya kan. Jadi mau pegang yang mana? Nah, tapi sebetulnya kita tinggal keluarin jempol kita. Keluarin jempol kita. Tekan bagian sini. Nah, keluar kan? Ini kenapa dia begini? Soalnya dia frameless. Nggak, dia langsung ngebuka. Begitu buka pintu langsung turun. Otomatis. Supaya nggak ngerusak window trimnya kan. Benar. Nah, udah tinggal pakai jari tekan, pakai jari yang lain. Tarik. Itu udah langsung, bahkan lu jempol pun udah langsung setengah kebuka tadi kerjanya. Dia langsung. Kita ulang ya. Ya, kita ulang nih. Begitu jempol masuk, tak. Tas. Nah, dia langsung kebuka sebenarnya. Langsung kebuka pop up. Tinggal ini menarik doang. Segampang itu. Segampang itu ya. Tapi sebelum kita masuk, ini ada beberapa hal yang menurut gua mau tanya dulu nih. Ya, coba gimana Di sini mas? ada kamera, di sini ada kamera. Ini bener kamera ya? Kamera atau sensor? Kamera. Sekaligus sensor. Buat apaan? Dia buat nggak. Berarti kan rata kan? Di sini ada, sana ada. Sana ada, di sini ada, di situ ada, di depan juga ada. Di depan tuh mana? Di sini nih. Oke, kayak dashcam ya? Dashcam lah, Ya. jatuhnya gak gitu perlu dashcam karena sebenarnya mobilnya juga udah ngerekam. Oke. Nah, sama di belakang juga ada yang buat bagasi. Oh, belakang ada buat bagasi. Ya. Nih di sebelah sini nih. Ini berfungsi sebagai kamera parkir juga, gitu-gitu kamera belakang ya? Kamera parkir juga. Nih di sini kan. Oke. Gitu. Apa yang buat apa dia kamera samping-samping itu buat apa? Nah, pertama itu dia buat tentunya ya untuk ngerekam lah semua kejadian. Semua kamera ini semua selalu ngerekam. Iya. Makanya jadi kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang misalkan kita nggak tahu ya kalau di jalan terjadi sesuatu hal apa, ya semua udah terekam dengan punya barang bukti di kamera. Yang pertama-tama itu buat security. Nah, bicara security. Tadi kita sempat ngobrol juga bahwa Tesla ini adalah mobil teraman di dunia. Teraman di dunia. Selama beberapa tahun berturut-turut gitu ya. Karena Tesla ini punya sistem keamanan yang namanya itu Sentry Mode, Mas. Sentry Mode, apa tuh Sentry Mode? Nanti pas ke dalam lah kita lebih bahas lebih jauh untuk Sentry Mode. Tapi di samping Sentry Mode, Tesla itu ada aplikasinya di handphone. Aplikasinya di handphone. Ayo kita lihat aplikasinya gimana. Kita bisa akses semua kamera tadi. Ini lagi parkir kan nih, Mas? Iya. Nah, kita bisa akses kamera secara live. Kan mati mobilnya. Lewat di aplikasi ini. Kan mobil selalu online. Oh gitu. Jadi Tesla tuh ibaratnya bukan mobil sih kita mobil. Itu lebih kayak komputer. Mobil tuh fungsinya doang, tapi pada dasarnya dia komputer. Komputer dalam bentuk mobil. Oh iya. Ya makanya bisa diakses itu pertama. Nah terus habis itu kedua kita bisa kontrol nih. Jadi dia lagi mati nih. Lagi mati kan. Terus habis itu kita bisa kontrol dari sini. Nah kita bisa nyalain AC-nya. Sebelum lu masuk, lu udah bisa nyalain AC? Bisa. Panas banget nih hari ini nih. Nah. Kalau masuk sih mateng. Iya. Nyalain dulu. Kita bisa nyalain dulu. Keren. Bisa kita tes nih, kita nyalain nih. Iya. Nah, keluarkan tuh di dalam berapa suhunya, di luar berapa tuh di dalam suhunya 38 derajat. Siap. Bahkan lebih panas dibanding di luar. Di luar 35, di dalam 38 derajat. Iya. Ini lu nyalain dengan AC 21 gitu Kita ya. mau ke 21. Kan posisi nyala nih. Terus tuh pelan dengan 38 derajat turun jadi ke 37. 37. Oh Nanti iya. kalau udah 21 dia kasih notifikasi bunyi. Nah, udah bunyi ya berarti baru kita masuk ke mobil. Oke. Sebenarnya hal-hal simpel begini tapi sangat convenient lah, sangat betul. nyaman. Penting sebenarnya. Hal simpel tapi penting. penting. Apalagi Jakarta panas. Apalagi bisa melakukan apa lagi? Uniknya bisa defrost car. Apa tuh? Kan kalau di luar negeri ada salju ya. Oh iya, yang kalau beku-beku bisa dicairin sama dia. Dulu, jadi sebelum apa teknologi apa dia ngedefrost ya? Entahlah, pokoknya intinya bisa ada heaternya, terus habis itu jadi
Misalkan kalau Heater di kaca dong berarti. Karena iya, kan dia nempel di kaca iya, biasanya kan es itu kan. Kaca sama eksterior mobil, jadi bisa defrost. Hmm. Terus habis itu selanjutnya, nah kayak kontrol nih, Mas. Apa tuh? Nah, kayak gini nih. Pintu, kap gitu-gitu ya? Pintunya. Kita tes nih. Buka yang belakang. Buka yang belakang. Open. Teknologi ya. Iya. Iya, Ini nih teknologi ya. pernah saya bikin konten, pernah gue bikin konten kan. Iya. Orang yang nggak tahu Tesla ada aplikasi, pas masuk mobil mau taruh barang atau apa, kayak temen gue mau taruh barang, jadi gue buka dari sini. Kaget dong lah, kok buka sendiri. Mobilnya rusak apa gimana? Tutup juga, nih close. Teknologi ya. Sorry, kalau mobil listrik tuh kapnya apa isinya? Nah, mau kita lihat dulu ke depan. Boleh dong. Let's go. Kita bukanya dari aplikasi juga ya. Iya. Open. Nah, Oke, siap. Oke, bagasi kedua. nggak ada mesin. Nggak ada mesin. Berarti kalau baterai itu di bawah Di semua ya? bawah, sepanjang bawah baterai sama dinamonya. Makanya itu depan nggak ada mesin. Makanya jadi bisa dipakai untuk space tambahan. Tutup lagi kalau gitu teknologi ya. Nah, masalahnya teknologinya untuk ini harus pakai tangan. Siap. Ya, oke. Tutupnya manual. Oh iya, oke. Cek dah. Sip, tapi gue lihat tadi muter-muter isi baterainya, isi bensinnya nggak kelihatan di mana dia. Ada di sini. Yang mana? Deh. Kebuka Segitu? dia. Iya kayak gitu. Gimana? Ulang. Tadi keketok kali. Nih, tutup. Nah, Nyaru ya. Gue pikir tadi ada di sini, di mana lagi nih gitu kan? Rupanya ke sini. ya. Diketok. Nah, ya. Jadi kalau misalkan mau dibuka kita harus ketok-ketok pintu dulu. Oke, tutup gitu. Tutup gitu ya. Gimana sih? Bukan. Tekan sih, sebenarnya tekan sih, Mas. Nah, Oke, ini ngecas nih ya. gas. Ngecas. Jadi kalau misalkan kayak di sini tempat casan nih, Mm-mm. udah tinggal ambil, tinggal colok. Siap. Ini ngecas nih. Ngecas nih. Nih. Ngecasnya Coba gimana? sekarang Mas yang colok. Udah tinggal dorong. Nah, udah. Kalau di sini udah biru, berarti udah kencang udah. Oh, tadi nggak nyala ya? Kalau misalkan nggak rapat, nanti logo indikatornya dia warnanya oranye. Kayak belum pas. Oh, ngatung nih gitu ya. Colok lagi. Tapi kalau misalkan udah biru, ya udah istilahnya udah kenceng, udah oke, udah siap ngecas. Siap. Oke lah ya, udah penuh lah ya. Kita jalan kali ya. Udah penuh. Jalan, siap. Nah, tunggu, belum. Apa tuh? Dia harus logonya putih. Kalau dia biru, dia masih nge-lock. Oh gitu. Caranya gimana biar putih? Nah, Apps berarti. kita pakai apps aja. Sebenarnya dari dalam mobil dipencet, nanti jadi buat dia unlockin kan. Oh iya. Nah, tapi kita karena ini ditarik pun akan keras ya. Keras, Karena betul. dia nge-lock ya. Dia nge-lock. Oh, Nggak bisa oke, tarik. iya. Nah, udah tinggal dari aplikasi aja diklik. Oke. Ini kan unlock transport. Putih. Putih Tinggal tarik, warnanya. Mas. Coba, nah, tarik aja, Mas. Nah, Oh, siap. nah Siap. Teknologi ya. Kita Masuk ke dalam. cobain ya. Yuk. Oke. Sekarang apa yang harus gue lakukan, Mas? Nah, pertama Mulainya gimana? Gue harus mulai gimana nih? mulai dulu karena ini kan Mas pertama kali nih. Pertama Jadi kali. kita harus set driver profile dulu. Karena Driver profile. Setiap orang kan beda-beda kan. Preferensinya. Posisi setir sama posisi jok ya. Posisi jok, duduk. ya. Sama posisi spion juga ntar kita set ya. Berarti kan driver profile setting bikin yang baru nih, add new driver ya. Oh, dia nginget. Dia nginget. Misalnya gua udah ada di sini, tinggal klik aja nih namanya siapa. Nanti kursi menyesuaikan, setir menyesuaikan, spion juga menyesuaikan. Keren. Iya. Dia bisa sampai 10 profile maksimal. Ini bisa kita masukin nih Mas Rian ya. Ya. R-Y-A-N. Ya. Nah, udah. Apa yang harus gue lakukan nih, untuk pertama kita ke steering wheel dulu deh. steering wheel dulu? Nih, satu dari sini Mas. Coba. Nah, Oh, itu ini. nggak itu orang pakai. Oke, sip. Anggaplah gini ya. Ya, udah. Sip. Nah, udah. Save. Save.
Oke. Nah, terus tunggu. Oke. Terus habis itu kita ngurus yang lainnya. Itu dulu deh Mas, seatnya. Seatnya Nah, kalau seat dari sisi sebelah sini. samping ya? Sini. Samping, ya. Dari sisi sana ya. Mm-mm. Di sini kan di sini ada yang lurus sama ada ini yang nih, ini ya. naik kan. Nah, Ah. yang miring itu buat yang ini nih. Hmm, Nah, bisa naik turun juga kan tuh, Mas. Nah, ya. Iya. Oke. Anggaplah sudah ya. Dah. udah ya. Kursi udah aman. Kita lanjut ke spion. Spion. Sama. Ini spion kiri dulu nih. Apa Gitu ya. mana yang harus gue pencet di sini? Semua sini, Mas. Oh, kontrolnya Gitu, itu semua pakai. sini. Nah, semua sini, yang sini nih. Oh iya. Nah, pertama yang left dulu. Ini yang left. Oke. Sesuaiin tuh, Mas. Oke. Dan saat ini nanti lo yang bawa, nih terus gue mau ke kanan. Ya, tetap pakai yang sebelah sini. Dan saat nanti lo yang ngebawa, tinggal ganti profile ya. Ganti profile. Ini profile gue aja nih ya. Profile lo aja. Siap. Udah, anggap lo udah. Udah. Ah, Nah, udah tinggal di save. save. Oke. Ya, nah, habis itu dynamicnya. Dynamic itu tuh kayak stopping mode yang paling penting. Ya. Stopping mode itu apa? Nah, kalau misalkan yang belum biasa mau bawa Tesla, biasanya kita taruhnya di crib aja. Crib tuh yang kalau misalkan lepas gas, langsung jalan mobilnya. Kayak bener-bener kayak mobil biasa. Nah, kalau misalkan yang biasa gue pakai tuh hold, Mas. Apa tuh? Hold itu tuh dia maksimalin bener-bener fitur regenerative braking. Regenerative braking. Regenerative braking adalah, tadi kita sempat bahas ya? Ya, regenerative braking itu fitur di mana energi rem panas dari energi rem dipindahkan ke baterai. Jadi begitu ngerem, dia Ngisi baterai. ya kadang ada yang suka ngomong jalan sambil ngecas. Nah, itu tuh fitur regenerative braking gitu. Tapi dari fitur ngeremnya aja tuh ya. Ya, ngeremnya Ngambilnya aja. ya. Jadi kita nggak perlu injek rem. Kita nggak perlu injek rem. Otomatis ketika kita lepas gas, remnya masuk. Oke. Itu mode yang hold. Ya. Kalau di mobil bensin kan jatuhnya engine brake ya. Ya, Kalau ini emang dia udah sedemikian rupa, dia mikir sendiri, dia akan akan assist ngerem gitu ya. dengan sis rem. Habis itu kan dia juga melihat sebenarnya seberapa pakem remnya itu kan tergantung jarak kita sama mobil depan kan. Kan sensornya semua ngebaca terus. Jadi dia ngasih juga dari sensor, Ya, terus ngebaca juga dari gerakan kaki kita. ya, betul. Keren. Itu hold. Oh, Tapi rata-rata biasanya kalau yang baru belum pernah pakai Tesla, mobil listrik lain ataupun mobil bensin, mendingan krip dulu aja buat awal-awal. Siap. Karena krip itu pun ketika lepas gas ada sedikit unsur remnya. Nah, ya jadi ada unsur remnya. Jadi kita taruh krip aja dulu sekarang. Sebenarnya banyak banget sih ini fiturnya yang gua kadang mau nanya tapi takutnya panjang banget nih durasinya. Ada roll, ada hold. Jadi Ya, itu banyak. ada beberapa profile hanya untuk hal-hal simple ya kayak stopping mode. Itu ada beberapa pilihan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Apalagi yang harus gua ketahui sebelum gua mulai jalan? Udah sih, Mas. Udah. Buat sekarang itu dulu aja. Itu dulu aja. Apa yang harus gue lakukan sekarang? Udah bisa ngegas nih. Udah. Ini ngegas udah jalan nih. Belum, diganti dulu giginya, Mas. Oh, iya, Sebelah ini gigi di kanan. Iya. Ya, ganti gigi kayak biasa injek rem. Taunya terus dari ganti mana? gigi. Nah, Nggak bisa. Gua nggak bisa ganti gigi karena ada pin. karena ada pin. Ada pin. Nah, ini fitur security-nya. Iya. Tadi mungkin gue sebagai maling gue udah pede nih. Gue udah bisa setel. sampai masuk. Taunya belum sampai jalan. Nah, Pinnya. makanya ada pinnya dulu. Ya, jadi kita masukin dulu pinnya. Nanti kita Ya. Kalau nggak pin nggak jalan tuh ya. Ini Nggak sekarang, jalan. Udah bisa. udah bisa nih. tapi harus injek rem juga. Injek rem, ganti baru gigi. ganti gigi. Ya, Taunya gigi dari mana? anggapnya udah kayak mobil biasa aja udah, Mas. Taunya D mana? Udah di sini. Oh, Nah, taruh. kita Kita mau gedein. coba ganti-ganti. Oh, ini R. Kalau R otomatis kameranya muncul. Oh, langsung kamera mundur ya. Ya. Nah, Ini. kalau oke. D mentokin ke paling bawah. Mas, ini apa-apaan? Dia ngebaca ada orang di sini. Iya. Dia ngebaca ada cone. Itu gua. Ini orang itu kan? Iya. Abang-abang itu kan? Abang itu. Hah? Itu mobil itu. Itu mobil Enggak. itu. Apa? Kamera? Ya. Semua. Enggak, gue nggak ngerti sejujurnya. Ini out of my Semua mind lah. Ini gue nggak ngerti sih. Gue blank sih. Semua sensor pokoknya intinya berintegrasi lah, dari kameranya, ada sensor sonarnya juga semua. Vibes-nya kayak main GTA jadinya. Iya kan? Kayak main GTA. Mobil lu kelihatan atas.
Oke lah ya. Gue sambil jalan ya. Ini udah bisa gue ngegas. Pakai seatbelt dulu, dimarahin. Pakai seatbelt Ada dulu. warningnya tuh. Fasten seatbelt. Cir. Orang jalan kan tuh. Ini adalah maps. Ada maps. Cuma sekarang mapsnya belum bisa di Indonesia. Karena dia nggak Karena belum database-nya Indonesia ya. Iya. Ini gue udah gue tinggal gas. Gas, udah. Gas, Mas. Ntar lu, gue takut nih. Tuh, mobil dari depan jalan aja dia nggak baca. Oh, ini juga sama kayak mobil biasa ya, tanpa gue harus nginjek gas dia udah jalan. Ya. Nanti kalau udah benar-benar berhenti, dia auto hold. Jadi nggak perlu rem tangan. Nggak perlu rem tangan. Ya. Auto hold, dia tinggal injek aja remnya dibenokin. Ya. Oke. Udah kayak gitu. Oke, tadi lu set wifi, berarti lu punya wifi di mobil aja. Akhirnya lu punya. ini tuh bukan sen ya? Sense pakai sebelah kiri. Oh, ya. Sen sebelah kiri. Tuh, sampai lampu mobil depan ngerem tuh apa ngesen dia ke-detect juga tuh. Ini anggaplah gue nggak ngerem, dia akan pelan sendiri nggak? Karena ada mobil. Ada mobil ya. Oke. Ntar gue sebenarnya harusnya tugas gue adalah bertanya lebih lanjut ya, tapi gue tegang nih. Gue tegang nih guys. Adaptasi dulu. Adaptasi dulu ya. Iya, lo mesin ya. Mesin dulu. Oke, top speed lo berapa sejauh ini? Top speed. Pernah nyoba sampai 200. Aduh, disalip nih. Anjir, gue liatnya kayak main PS jadinya gara-gara ada ginian. Dan dia ngerem, kita tahu di sini ada gambarnya. Dia ngesen, kita wah. Ada sakit sih teknologi sih. Ya. Lagi parkir kan tuh semua, jadi rame sensornya. Tuh jauh sampai sana. Sini putar. Sorry, gue sejujurnya bukan orang yang sangat akrab dengan teknologi mobil listrik lainnya ya. Iya. Ini hanya ada di Tesla atau? Sensor kayak gini cuma ada di Tesla. Sampai sekarang yang lain belum ada. Oh gitu. Kayak begini tuh, semua cuma di Tesla. Mobil lain belum ya? Belum. Apalagi yang ada di Tesla dan mobil lain belum? Regenerative braking. Regenerative braking itu hanya di Tesla ya? Iya. Kalau mobil hybrid itu yang gue tahu kan dia kalau dia lagi kebut dia bensin, kalau dia lagi pelan dia baterai. Ya. Hybrid. Dan dia saat dia kebut dia ngisi baterai dari bensin. Ya, dari bensin ya. Kalau ini dari regenerative braking-nya dia ngisi baterai. Ya, tapi bukan berharap bisa tiba-tiba jadi penuh ya. Iya, tapi konteksnya adalah kayak tadi sempet sih pas lagi nggak ngerekam kita ngobrol tentang perjalanan lu ke Bandung. Iya. Ke Bandung itu kan kalau dari Jakarta ke Bandung kan agak nanjak ya. Agak nanjak itu konsumsi listrik agak lebih ekstra ya. Nggak sesuai prediksi. Tapi karena pulangnya turunan, justru malah jadi lebih hemat. Hanya dengan ngabisin berapa? Bandung Jakarta lu pernah berapa baterainya? Jakarta Bandung tuh kita tuh baterai itu turun sekitar 35%. 30-35%. Nah, pulangnya dari Bandung Jakarta turunnya cuma 15%. Karena turunan. Nah, udahlah turunan dia regenerative braking. Iya. Turunnya cuma 15%. Sebenarnya turunnya itu yang lebih padahal jarak sama kan? Jarak sama. Turunnya itu jadi sebenarnya baterainya itu hampir bisa dibilang ketika dari tol Bandung ke apa sih sebutnya Padalarang ya? Iya. Nah, pas mau masuk Cikampek itu baterainya sama sekali nggak turun. Karena kan turunan terus habis itu dia ngisi kan. Iya. Nah, jadi baterai itu turun kepake cuma ketika udah lewat tol Padalarang masuk Cikampek sampai Jakartanya. Selebihnya aman. Oke. Kembali lagi ke yang tadi ya top speed ya. Gue sejujurnya orang yang masih blank dengan mobil listrik ya sebenarnya ya. Gue akan berpikir mobil listrik mah paling berapa sih kencangnya? Gue agak kaget dengan lu bilang 200 sebenarnya. Sebenarnya ya, karena kan akselerasi kan nggak perlu gigi. Nggak perlu ganti gigi kan. Jadi overall mobil listrik rata-ratanya lebih cepat dibandingkan mobil bensin. Oh gitu. Ya, untuk kita pemakaian geter nggak? Mobil sehari-hari ya. Dengan speed segitu geter nggak? Maksudnya kalau mobil bensin kan ada top speed tuh dalam makin lama makin geter kan? Kalau lu geter? Ada geternya. Tapi kan balik lagi tergantung tipe mobilnya. Yang dulu. Yang dulu kan Tesla Model 3.
Nah, sekarang kan Tesla Model Y. Tesla Model 3 dulu itu kan cuma rear wheel drive, RWD. RWD. Nah, yang sekarang Penggerak kan mobil roda belakang. Nah, kalau yang sekarang kan all wheel drive. Semuanya gerak tuh ya. Semuanya gerak. Tapi Makanya kayaknya jadi lebih ngegrip ke aspal. oh, tapi Makanya dia nggak goyang. katanya hanya saat diperlukan dia baru gerak semua. Iya. Jadi dia mikir sendiri. Dia mikir sendiri lah. Dia mikir sendiri ya. AI-nya mikir sendiri lah kapan harus nyalain AWD atau RWD aja. Kalau misalkan speednya udah kenceng ya baru dinyalain AWD. Dan juga tergantung kondisi jalan juga. Oke, ya. Jadi dia ngedeteksi lah intinya. Gimana efisiennya supaya baterainya pun juga tetap efisien. Sepaling hemat energinya. Oke. Tuh, bapak-bapak ini jalan ada di sini. Ini sih. Secara cara jalannya sama. Kalau kita Iya. Iya, secara jalannya sama. kalau kita tahu dekat, mungkin kena mendadak, Mas. Oh, iya. Kan anggapnya kita nggak lihat terus habis itu mau nyenggol orang. Ya, gue pernah pakai kereta saat, nah kalau dia sensor ya, saat ada orang tiba-tiba menyeberang depan gue, dia mati mesin. Ya. Kalau ini ngerem ya, Nah. itu lumayan panik tuh waktu itu gue pas, mati. Kenapa nih? Gue pikir mogok. Dia mati mesin malah ya. Mati mesin dia. Nah, kalau ini dia ngerem mendadak aja, jadi kita kaget juga sih. Iya. Lalu tuh muncul warning kan. Begitu. Iya. Apalagi Saw, ada yang mau ditanya lagi nggak? Fitur hujan gitu nih mas, wipernya gimana sih? Normal aja kalau nyalain wiper motor kayak hujan atau dia udah mikir sendiri. Di sini nih. Di sini gue setnya auto mas. Nanti kalau udah hujan ya dia otomatis menyesuaikan speednya tergantung seberapa besar hujannya. Dia baca humidity atau apa? Kalau hujan tuh. Di sini kayak sensornya nih. Oh, itu ada. Kalau hujan dia nggak baca speed hujannya. Bahkan speed wipernya pun dia atur sendiri. Dia atur sendiri ya. Iya. Tadi kita sempat sebelum kita masuk tadi pas review eksterior kita bahas mobil ini sebagai mobil paling aman di dunia. Ya. Boleh cerita dong. Apa tuh? Gimana tuh paling amannya? Mobil Sentry Mode itu tadi tuh. Sentry Mode. Jadi kalau misalkan mobil Sentry Mode, ya Sentry Mode nyala nih. Sentry Mode Sentry adalah bakal selalu nyala lah. Sentry Mode itu adalah mode keamanannya Tesla. Mode keamanannya Tesla. Mode keamanan Tesla disebut Sentry Mode. Nah, Sentry Mode ini tuh nanti dia lebih berperan ketika kita lagi parkir ya. Kita lagi parkir. Kita lagi parkir terus kita tinggalin mobilnya. Jadi kalau andai kata ketika ada dia bisa mendeteksi aktivitas suspicious yang dilakukan. Ada kegiatan mencurigakan nih di sekitar area mobil. Sekitar area mobil. 360. Andai kata ada orang yang berdiri lama pun di depan mobil kita, mungkin kayak lebih dari 20-30 detik. Nanti dia 20-30 detik dia akan report ke lo. Iya. Ke aplikasi tadi berarti. Aplikasi tadi. Apa tuh? Reportnya tuh gimana? Gambar berarti berupa gambar. Tulisan suspicious activity. Kayak gitu. Bahkan Tesla ada aja lah yang tiba-tiba pengen foto di depan mobil kan. Iya. Itu dia akan report. Akan report juga. Nah, itu pertama itu report di handphone kita. Report di handphone. Nah, kedua di mobilnya sendiri, nanti tiba-tiba headlampnya nyala. Headlamp nyala dan layarnya tiba-tiba dari mati nyala. Oke. Layarnya tiba-tiba ngasih tahu kalau misalkan this car is being recorded. Oh, mobil ini Mobil direkam. ini sedang direkam. Ya, dengan harapan kalau misalkan memang ada yang berniat negatif, berniat buruk, jadi mundur. Karena kan direkam. Ketahuan. Gitu. Tapi lu bisa lihat dari handphone, apa sih kegiatan apa sih? Karena misalnya kayak foto-foto kan, foto doang biarin lah. Kan kita bisa lihat live kamera kayak gini, Mas. Di handphone masuk ke kayak gini persis nih. Ya. Live kamera aja bisa tahu loh apa yang terjadi. Maksudnya orang-orang itu ngapain? Dapat notifikasi, kita langsung nyalain live kameranya. Nyalain live kameranya, kita bisa lihat orang lagi ngapain. Orangnya foto doang biarin lah. Foto doang ya udah. Kenapa nih mindik-mindik nih misalnya itu udah. Baru kita balik ke mobil kan. Iya. Pertama itu layar pertama tapi iya sih, gua kalau disuruh nyolong ini nggak ngerti sih. Pertama dia ada itu tadi ya, terus abis itu being recorded, bukanya ya udah bingung. Terus abis itu ada lagi pin. Iya kan kayak gimana nyolongnya ini ya kan? Pada akhirnya. Iya. Nah, terus habis anggaplah aku punya wawasannya gitu ya. Nyolongnya aja susah. Apalagi nggak punya wawasannya, bingung gitu, ini diapain nih mobil nih.
Begitu Iya, Mas. iya, Dan andai kata bener-bener dijebol tuh, Ah, ah. langsung nanti bunyi alarm kenceng. Oke. Bisa kaca ya dipecahin lah atau apalah. Ya, ya. Kalau kita pada umumnya kan ya udah alarm aja. Kalau ini alarm tuh Alarm kenceng, notifikasi di handphone. udah sistem pertahanan terakhir tuh ya alarmnya, Ya. karena semuanya tadi udah iya sih. Iya sih, udah paling aman sih ini mobil berarti ini. Hmm. Nah, orang lewat dulu deh. Dan habis itu kan dari aplikasi pun juga ada fitur map-nya nih. Kita lihat juga nih. Jadi kita bisa lihat mobil itu lagi dibawa kemana. Gua mau nyoba tapi gue takut sih jujurnya. Ini kalau gue lepas, dia akan nabrak ke mobil depannya. Hah? Jangan ya. Jangan coba deh Mas. Jangan coba. Nggak, karena ada gue lihat di Emang TikTok gitu-gitu tuh auto ada. stop. Auto stop. Nanti langsung rem mendadak Oh, otomatis. Iya, iya. Nih. Jadi andai kata mobilnya dibawa pun, atau mesin mobilnya kita lagi titipin ke temen nih, dari aplikasi kita bisa lihat mobil Oh, itu posisinya GPS. di mana. Karena kan selalu online. Iya, iya, iya. Kalau misalnya, Nih muncul juga tuh di situ tuh Mas tuh. aneh nih temen gue nih, kok bawanya ke situ, bilangnya nggak ke situ. Bisa nggak lu matiin dari jauh? Apanya? Misalnya, anggaplah ya kayak tadi kan misalnya dipinjam temen. Tapi kayaknya kok mencurigakan nih, kok dibawanya ke situ ya? Lu matiin aja. Atau Oh, gimana? nggak bisa saya matiin Mas. Nggak bisa dimatiin Mobilnya ya? nggak bisa matiin. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kayak AC-nya misalnya kita bener-bener kencengin. Habis itu kita bisa ngeset juga lagu dari aplikasi. Nyalain lagunya, kencengin suara volumenya sampai full. Ya, dibikin tidak nyaman aja lah ya. Tidak nyaman. AC dimatiin juga bisa, jadi kepanasan. Kayak gitu sih. Iya. Wah, keren banget. Habis itu kita Mhm. limitin aja top speednya. Kita atur top speed dari handphone. Oh, Jadi jadi kan kalau ngegas- anggaplah mau ngegas- ngejar gitu ya, suruh pelan aja, bikin Iya. pelan aja. Ini kita set aja. Berapa limitnya paling pelan? Bisa di limit sih Mas. Tapi Ah. nanti kalau misalkan kita limitin sekarang tuh malah jadi Iya, bagus iya. ini. Bisa kita set paling pelan tuh di 20 km per jam. 20 km per jam. Ya, ya. Nah, terus ini kayaknya kita kalau ngomongin performance, kalau ngomongin fitur-fitur mah udah lah ya. Iya. Tapi lu sebagai seorang mitra Grab yang bawa Tesla, Iya. ada nggak pengalaman menarik yang ya pastilah ya, kalau apalagi mungkin kalau cewek-cewek gitu ya, atau mungkin malah bawa bapak akan sangat excited. Sangat Ada nggak yang menurut lu berkesan banget, yang keinget banget sama lu? Iya. Jadi kan ya awalnya ya gue cuman itu doang kan. Awalnya cuman karena emang content creator. Heeh. Jadi awalnya cuman dapat ide dari teman. Coba Tesla lu dijadiin ini konten Grab. Pasti orang-orang pada kaget kalau dapat Grab Tesla. Nanti reaksinya kan pasti lucu-lucu tuh. Iya, iya. Udah awalnya cuma sekedar itu Mas. Nah terus habis itu cobain dan ya jadi kan istilahnya kayak gue dengan orang lain lah kayak gitu. Dan tapi ternyata di keberjalanannya gue mendapat banyak pengalaman baru lewat nge-Grab ini. Gimana tuh pengalamannya tuh? Nah jadi awalnya jadi contoh ya. Jadi awalnya sebenarnya kan cuma iseng mau nyenengin orang dan ngambil reaction lucunya. Tapi ujung-ujungnya gue jadi dapat pelajaran dari para penumpang ini gitu. Gimana tuh pelajarannya? Karena mungkin mereka open juga kali ya. Karena mungkin mereka open, jadi gue dapat cerita-cerita baru dari kehidupan mereka. Justru bukan cuma mereka yang dapat senengnya, tapi gue juga dapat pengalaman barunya dari belajar dari cerita-cerita mereka kayak gitu. Jadi misalnya pernah ada dapat satu keluarga dari rumah sakit mana gitu tuh, habis itu mau ke Grand Indonesia. Satu keluarga ini gimana nih? Suami istri? Suami istri sama anak satu. Oh, suami istri sama anak satu. Ya, jadi saya dari luar kota, terus habis itu lagi check up di rumah sakit Jakarta, terus kalian liburan di Jakarta. Ya. Ke GI itu. Oh, dari luar kota? Ya, dia cerita dia dari luar kota. Nah, terus habis itu anaknya ini ternyata umur 10 tahun, seneng banget begitu masuk Tesla. Dan habis itu akhirnya bapaknya cerita kalau misalkan tuh anak ini tuh dia tuh suka nontonnya video Tesla di sosmed. Emang suka sama Tesla, emang udah lama ngefans sama Tesla. Bener. Gitu ya. Udah lama dia suka banget nih sama Tesla. Jadi akhirnya kesampean dia nggak pernah nyangka kalau misalkan ke Jakarta terus habis itu dapat Grab mobil Tesla. Jadi anaknya benar-benar seneng banget. Excited banget dong dia di mobil. Ketawa-ketawa, semua dipecat-pecat, dimain-mainin, habis itu foto-foto. Aha. Nah, dan ternyata yang kayak gitu tuh
istilahnya ngebawa kepuasan buat gue yang berbeda gitu Mas. Iya, ikut nyenengin orang gitu iya. kayak bahkan mungkin kayak ya gue nggak tahu ya, gue yakin sih buat lu sih Tesla keseharian ya, karena Iya, kan dia tiap gitu, hari lu Mas. pakai kan. Jadi kan ya udah anggap kayak mobil biasa. Tapi ternyata ketika orang lain memandang mobil Tesla ini tuh sebagai suatu hal yang wow gitu. Iya, Dan bisa ternyata bikin diseneng orang gitu ya. dan ternyata begitu dia masuk Tesla dia sesenang itu. Dia mengingatkan gue lagi sebenarnya tuh hal-hal kecil kita berbuat baik sama orang lain itu bisa berdampak besar banget ke kehidupan orang lain. Lu pun gak rugi apa-apa gitu kan. Iya. Tanpa lu harus ngeluarin apa-apa gitu ya, maksudnya ya mungkin apa yang lu punya ternyata bisa nyenengin orang gitu bisa ya. nyenengin orang dan nyenenginnya tuh sesenang itu gitu. Iya. Jadi itu kayak suatu pengalaman yang gak terlupakan lah buat satu keluarga itu. Bahkan mungkin itu yang akan jadi alasan lu untuk terus ya mungkin jadi mitra Grab, maksudnya dengan nyenengin orang atau malah mungkin bikin konten gitu ya. Dapat sampingan iya dari situ ya endorse juga nggak muluk-muluk lah, dapat juga kan penghasilan. Nah tapi lebih daripada itu jadi kayak istilahnya guanya pun juga jadi belajar kehidupan lah dari ngobrol sama penumpang dengan background yang berbeda-beda. Iya. Nambah networking juga karena pernah juga dapat yang kayak om gitu, dia cerita baru beli mobil listrik J6 Cherry ya yang kayak Jeep itu. Habis itu jemputnya itu di perumahan mewah gitu lah. Perumahan mewah yang security-nya 2 kali tuh posnya tuh. Terus habis itu pas dijemput rumahnya gede, dia mau ke kantor di daerah pusat. Terus habis itu selesai kasih kartu nama ya kayak gitu. Dapat expat juga, terus habis itu kasih kartu nama, cerita tentang background-nya dan ya, malah jadi networking ya. Dan networking. Jadi banyak cerita-ceritanya istilah ketemu setiap penumpang ceritanya beda-beda gitu Mas. Ya. Oke, tapi mungkin ini sih yang gue juga perlu kasih tahu sih ini ke yang nonton ya. Mungkin kalian pengen banget ngelihat autopilotnya, tapi sejujurnya gue takut untuk coba karena ya kalau nabrak gimana ya kan. Tapi gimana sih Mas? Sorry nih jadi agak maju mundur nih konten. Autopilot ini kan kebetulan kita di parkiran Cibis Park ya. Kayaknya kurang proper untuk mencoba autopilot. Autopilot itu ngebacanya marka jalan. Marka jalan tuh artinya garis-garis yang ada di jalan gitu ya. Itu yang bikin dia jalannya ngikutin marka jalan, bahkan mungkin berhenti dan lain sebagainya gitu ya. Kalau marka jalannya nggak bagus, kita udah mau nyalain autopilot kan cuma tinggal turunin tuas kanan tuh 2 kali. Tuas kanan kayak D, pas lagi jalan biasa kayak D turunin 2 kali. Oke. Nah itu juga nggak mau nyala dia tulis yang nggak bisa karena marka jalannya nggak bagus. Oh, jadi mungkin propernya ini di tol kali ya? Iya. Oke. Jalan biasa sebenarnya bisa untuk yang punya marka jalan bagus. Cuma kan kita kadang tahu sendiri lah ya, Jakarta motornya banyak jadi suka nyalip-nyalip. Benar. Ya udah gini aja deh ya. Kalau lu emang beneran pengen lihat autopilotnya, komennya di bawah. Ntar kalau yang banyak komennya kita ngundang Mas Romario lagi ya. Kita autopilot test. Benar, kita autopilot test. Tapi kalau komennya dikit nggak usah. Sip, kita udah nyobain ya Teslanya. Pengalaman gua sih gokil ya. Gue di sini kayak main GTA dan gua sejujurnya masih agak takut sejujurnya ya, karena belum biasa aja. Kayak bener sih kalau dibilang ini mobil teraman, bener, karena tadi mulai dari mekanisme keamanan sampai kita jalan pun di sini semua muncul gitu ya. Jadi kayaknya nol blind spot kali ya, karena kita nggak lihat pun di sini kasih tahu. Sensornya udah antisipasi. Benar, jadi enggak lah kalau blind spot nggak ada lah. Ini sampai ada kon-kon pun dia ngebaca di sini tuh, ada warna oranye dan segala lain sebagainya ya. Keren banget, canggih banget. Makasih banyak Mas Romario udah nyobain mobilnya. Maaf kalau gue norak ya karena emang masih shock nih. Apalagi ya? Oh iya, sekali lagi yang mau follow Mas Romario kemana Mas? Ya. IG apa? IG Romario Rage. Romario _Rage. Sama TikTok juga gitu. YouTube juga sama kayak gitu ya. Dan Mas Romario juga selalu dari tadi ngingetin kalau misalnya teman-teman mitra ada yang mau nanya seputar mobil listrik, perawatan, malah mungkin pertimbangan kalau mau beli mobil listrik segala macam, silakan DM aja. Silakan. DM open aja, ya? Open. Ya. Insya Allah sharing. dijawab ya, dibalas lah pasti. Kita saling sharing ya supaya sama-sama maju bareng lah. Siap. Dan tadi ya kalau misalnya mau lihat autopilot, komen aja sebanyak-banyaknya, ntar kita mungkin
collab lagi buat bikin autopilot doang ya, nyobainnya. Siap di tol ya. Tutorial autopilot Tesla. Siap. Dan jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram @sahabatgrab.id dan juga YouTube kita Sahabat Grab Indonesia. Ya, sip. Makasih banyak Mas Romario. Terima kasih kembali, Mas. Siap, hanya di Opera Kopre.